Sering ngaji, sering bilang, ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan, sehingga ketika kita mati, santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Zaman kita hidup juga gak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga gak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak mengandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa-apa. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti ada istrinya cantik, 4 menerima semua, ponakan semua. Nyatanya enggak kan? Ada 1 jelek, cerewet. Oh itu kan. Nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan. Istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang riman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah. Maka yaf'alu bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Dulu sama-sama orang lihat orang yang serius. Itu kata Anda itu pemikir berat, serius. Senang punya tokoh yang mermut karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong mermut, wong masam, wong muka kok ditekuk. Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngurmat fakir miskin, ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau tidak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'ab. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah Islam. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering ngelamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga gak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan, orang nganggur di rumahnya ya gak bunuh orang, gak maling, gak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang gitu. Tapi juga gak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Izma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolak-gejolokan kenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan takut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharraman. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa ya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat, melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu nggak bisa tahajud, nggak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, nggak gosipkan orang, nggak bully orang, nggak menanamkan kebencian, nggak hasut.
Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wan nahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fase. Fase itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqaqnal arda wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qadba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu gak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang dzuril insanu ila ta'am. Coba lihat apa yang kamu makan ya? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus yang hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Ini saya ada bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya bacakan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa khulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kan sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja.